sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan manaqib dan tausiah yang kami mintakan kepada Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam pada beliau falyatafadhal masyhur. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Yang ulun hormati para habaib dan juga alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, sekalian muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriktikaf dalam masjid ini dalam rangka mengadakan majelis
haul, seorang waliullah, Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Biasanya umat Islam, terutama kita di Kalsel atau di Kalimantan ini, bila sampai kepada bulan Zulhijjah sering mengadakan majelis yang seumpama ini untuk menambah kecintaan kita kepada sahibul haul dan memperingatkan kita kepada jasa-jasa beliau dan juga akhlak-akhlak beliau yang hebat. Sering dibaca bermacam-macam manaqib beliau. Manaqib itu artinya satu perjalanan hidup yang istimewa yang mengandungi kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di malam yang mulia ini saya akan menyentuh sedikit saja dari manaqib Syekh Samman ini, yaitu beliau seorang yang mempunyai visi, vision, pandang jauh, memahami permasalahan umat, terutama di Asia Tenggara ini. Padahal beliau hidup di Madinah Al-Munawwarah, tapi sudut pandang beliau tajam. Nah, inilah waliullah. Kalau bahasa Melayu, orang yang bijaksana. Vision nih, atau visi bahasa kita, orang yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Orang lain kada sampai, beliau sampai. Karena itu orang yang pintar ini disebutkan bijaksana, bukan sekadar bijak sini. Kalau bijak sini nang parak-parak aja tahu, nang jauh kada tahu. Bijaksana Syekh Samman luar biasa. Ulun sangat kagum dengan kehebatan beliau, mempunyai vision yang sangat jauh. Secara ringkasnya, keislaman kita di Asia Tenggara nih menjadi kuat berkat Syekh Samman Al-Madani. Nah, itu dia punya matangnya. Bagaimana ceritanya, saya akan coba menghuraikan. Jadi kita nih kuat beragama berkat Syekh Samman Al-Madani. Nah, ini hebatnya beliau. Hal ini jarang disentuh. Yang banyak disentuh tuh karamatnya aja. Orang hendak kekaraman kiau ya Syekh Samman dibantu oleh Allah, itu memang hebat juga. Beliau seorang yang mencintai kepada orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, dan sering memberi makan kepada mereka. Ini karena beliau memandang jauh. Coba bayangkan, siapa-siapa murid Syekh Samman Al-Madani ini. Di antaranya
Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak ada ragunya, beliau adalah murid Syekh Samman Al-Madani. Dan juga di antaranya Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani, pengarang kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, yang Bapak Ibu membaca di sini. Itu berkat Syekh Samman. Karena Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berguru kepada Syekh Samman Al-Madani. Kerja beliau di Madinah memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar agama, termasuk Datu Kalampayan, termasuk Syekh Samman Al-Madani. Beliau didik mereka dengan didikan rohaniah yang kuat, sehingga apabila rohaniah mereka sudah kuat, ayo Jasidin, bulikan kamu ke negeri kamu masing-masing, sebarkan ilmu di negeri kamu. Datu Kalampayan kita tahu semua riwayat hidupnya bagaimana sebagai mujaddid di Kalimantan ini. Siapa yang membina beliau? Syekh Samman Al-Madani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan hasil karya beliau yang kekal sampai ke hari ini, siapa yang membina beliau? Syekh Samman Al-Madani. Begitu juga Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Siapa yang membina beliau? Syekh Samman Al-Madani. Ketika Datu Kalampayan sudah 25 tahun di Mekah Madinah belajar, minta izin dengan beliau, ulun guru hendak menyambung ke Mesir, kada usah bulik ke Banjar. Negeri kamu sedang sakit, sedang dijajah oleh Belanda. Panjang pandangan, pertahankan akidah umat Islam di tempat kamu. Syekh Arsyad Al-Banjari mengarang kitab Tauhid, mengarang kitab Fiqh Sabilal Muhtadin, kitabun nikah, macam-macam lagi, banyak pandangan beliau. Ini untuk mereformasi negeri Banjar, yang kita ini terasa manfaatnya kerja Datu Kalampayan sampai ke hari ini, dengan zuriat-zuriat Datu Kalampayan yang Masya Allah hebat-hebat, termasuklah guru sekumpul kita. Nah, itu dari mana asal usulnya? Syekh Samman Al-Madani. Bahari kadada pelajaran geografi kadada, tapi sidin tahu. Nah, itu namanya karamat waliullah, mengerti untuk mengarahkan anak murid, sana kamu, sana kamu, sana kamu. Kuatkan agama di tempat kamu masing-masing. Akhirnya bila Belanda angkat kaki daripada bumi Indonesia, di Indonesia 90% umat Islam kada bisa tak umpat-umpat dengan agama penjajah. Padahal biasanya penjajah nih, dia mempengaruhi kepada orang yang ada di tempatnya. Tapi berkat adanya guru-guru yang mengerti begini, alhamdulillah, Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud daripada yang saya sebutkan tadi. Kita-kita ini adalah buah natijah daripada usaha gigih Syekh Samman Al-Madani dalam mengkader ulama-ulama yang ada di Asia Tenggara ini. Dan terbukti bagi orang yang mengkaji sejarah tahu. Nah, ini waliullah sungguh Syekh Samman. Bukan karamat. Kalau karamat tuh karamat yang pada waktu itu saja itu kecil. Tapi karamat yang begini sudah 250 tahun. Masya Allah, dirasakan visi beliau yang begitu tajam sekali.
untuk menetapkan Islam di tempat kita ini. Itu cara beliau. Saya sangat kagum melalui jalur ini lebih daripada jalur yang lain. Yang lain pun saya kagum juga, tapi ini Masya Allah, beliau orang yang faham, keilmuan yang dibawa oleh murid-murid beliau. Semuanya yang pulang mengarang kitab. Syekh Al-Banjari dengan kitab, Syekh Daud Al-Fatani mengarang kitab, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nah, ini orang pintar, orang-orang bijak, luar biasa. Karena itu bikinlah haul Syekh Saman tiap tahun kita mengingati jasa beliau yang luar biasa kepada kita pada hari ini. Memang sebelum yang 3 orang yang saya sebut namanya tadi, Datuk Kalampayan, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Daud Al-Fatani, agama Islam di tempat kita ini masih lagi dangkal. Tauhidnya masih ada lagi terpengaruh dengan fahaman Hindu dulu tuh. Syariatnya masih lagi tidak betul mengikut syariat fikih agama Islam. Tapi mereka ini datang mengarang ketiga-tiga judul ilmu itu, tauhid, fikih, dan tasawuf. Masya Allah. Jadi kita nih semua secara praktisnya murid-murid Syekh Saman Al-Madani, karena kita menimba ilmu melalui murid-murid beliau yang dari dulu bersalah silah sampai dalam sanad kitab Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin, apakah lagi kitab Sabilul Muhtadin. Syekh macam saya berguru dengan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, orang Padang, tapi sudah mukim di Mekah, paling ahli sanad satu dunia. Itu orang Padang asalnya. Syekh Yasin Al-Fadani berguru kepada Syekh Ma'sum Al-Lasimi, Lasem. Lasem di mana? Jawa Timur mau Jawa Tengah, dekat-dekat situ. Lasem. Syekh Ma'sum Al-Lasimi berguru kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Semua orang Madura mesti tahu Syekh Khalil Bangkalan. Beliau seperti Syekh Arsa Al-Banjari bagi orang Banjar. Syekh Khalil Al-Bangkalani berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini semua guru-guru di Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani. Ini rangkaian keilmuan di Asia sini. Padang, Jawa, Madura, Banten, Palembang. Ini tokoh-tokoh ilmu. Jadi bila kita berbicara tentang Syekh Saman, mau tidak melihat siapa murid-muridnya, lanjutan muridnya. Jadi ilmu kita sampai kepada Syekh Saman Al-Madani, karena Syekh Abdul Samad Al-Falimbani murid. Kalau kita baca kitab Sayrus Salikin, di awal di akhir beliau selalu sebut, saya ini murid kepada Syekh Abdul Samad, Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan beliau sering berkata dalam kitab Sayrus Salikin, berkata Syekhona. Syekhona itu siapa? Syekh Saman. Beliau bangga menyebutkan gurunya. Jadi ilmu itu sampai kepada kita. Luar biasanya. Tanpa ada ilmu, Islam tidak akan kuat. Karena itu orang yang marah kepada Islam coba mau membasmikan ulama-ulama, kiai-kiai, pondok-pondok. Tanpa ada ilmu, Islam ini gak ada apa-apa.
Ayat yang pertama sekali turun apa dia? Semua kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Padahalnya di kota Mekah, wakil kota Mekah itu adalah kemungkaran yang luar biasa sedang berada di dalam Masjidil Haram, dalam Ka'bah, dan di sekelilingnya ada 360 berhala. Kenapa ayat yang pertama tidak turun, wahai Muhammad, ambil kapak, pecahkan itu semua? Tidak dulu. Tapi belajar dulu, mengaji dulu. Setelah 21 tahun, itu tahun yang ke-8 daripada hijrah, baru Nabi kita masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, tahun yang ke-8 daripada kenabian, daripada hijrah Nabi. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baru terbalik berhala itu setelah 21 tahun. Perlu orangnya diberikan faham dulu tentang ilmu. Hari ini yang jadi masalah, orang yang berkorban di jalan Allah tidak mengerti tentang ilmu Islam. Ini yang merugikan kita. Mengerti dulu, belajar dulu sambil berjihad. Jangan berjihad tanpa ilmu. Nanti jihadun fi ghairi jihad. Berkorban di tempat yang tidak patut kita berkorban. Jadi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh murid-murid Syekh Saman, hebat-hebat. Syekh Abdul Salam Palembang dalam Sairus Salikin pun cukup. Dia kata paling kurang ini kitab kamu mesti baca untuk melepaskan ilmu yang fardhu ain yang tidak boleh tidak dipelajari oleh setiap orang Islam. Belajarlah Hidayatus Salikin. Belajarlah kalau bisa lagi Sairus Salikin. Ini ilmunya Syekh Saman. Karena nama mengarang itu murid Syekh Saman. Pian kalau pergi sampai kalau ke Malaysia, di Brunei, di Singapura, Thailand, ke Vietnam, itu kitab Hidayatus Salikin dibaca dalam edisinya yang Arab Melayu, tapi uraiannya bahasa Vietnam. Waktu teks dibaca bahasa Melayu, Arab Melayu. Ya. Misalnya bermula rukun wudhu itu ada 6 perkara. Orang Vietnam baca begitu, sama dengan kita. Waktu hurai kayak kita juga hurai. Ujar guru, nah ngaran rukun wudhu itu 6 tuh hai. Tuh kalau bukan Vietnam nyonya. Tapi dasar yang dibaca teks itu mana? Hidayatus Salikinnya. Nah kayak kita juga dasarnya kitab gitu. Bila horainya bahasa kampung, bahasa Banjarnya sama Elon mereka. Itu kehebatan berkat kitab itu. Kitab Sabilal dibaca di Vietnam, dibaca di Thailand, luar biasa. Kitab Palembang dibaca di sini. Nah, hebatnya ilmu orang zaman dahulu. Ini keilmuan. Di bahasa Melayu ini bahasa internasional di Nusantara. Cuma waktu menghurai, karena kayak kita di Banjar juga, ya kan, kitabnya Arab Melayu, huraiannya bahasa Banjar Tutok, ya kan, orang Melayu datang ada pahamnya. Nah, tapi itulah caranya. Membaca wirid, pian dengarakan aja wirid orang di mana-mana negara yang saya sebut. Nang wirid yang biasa kita baca tuh, nah ada ujungnya ya Latif, ya Kafi kan, kan? Di Singapura kah, di Brunei kah, sama, di Thailand sama.
Karena ambilannya dalam kitab Hidayatus Salikin, sama aja. Itu wirid yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi, guru kepada Syekh Saman. Ahmad Al-Qushasi Al-Madani juga guru kepada Syekh Saman. Nah, itu yang diambil, masuklah sampai ke mana-mana di Kalimantan ini, sampai ke pedalaman mana. Mesti ya Latif ya Kafi itu yang menjadi wirid. Masuklah di Thailand, di mana-mana sama, barang yang sama. Karena ambilannya daripada kitab yang sama. Nah, ini istimewanya murid-murid Syekh Saman Al-Madani. Beliau lancar dia punya pemikiran. Nah, itu hebatnya. Dari sini kita memahami betul-betul beliau waliullah. Jadi kita setelah 250 tahun beliau meninggal, masih lagi mengambil ilmu beliau melalui anak-anak murid beliau yang bertebaran di mana-mana, seperti yang saya sebutkan tadi. Hebatnya Syekh Saman Al-Madani. Sebutin aja cukuplah kalau kita memahami sebenarnya kehebatan Syekh Saman. Ada seorang penyair India. Penyair ini penyair internasional. Orang yang banyak membaca mesti tahu. Seorang sastrawan agung di India, Dr. Muhammad Iqbal. Dr. Muhammad Iqbal. Yang kuburnya di Badshahi Masjid yang ada di Lahore. Lahore. Apa kata Iqbal? Beliau kagum orang yang seperti Syekh Saman. Anak bahasa Urdunya kan ada usahanya, kalau bahasa kitanya aja salahnya. Bahari uluni waktu di India, bakasidah bahasa India, manang aku musabakah pada orang India. Ada umpat aja manang. Wah ini sudah tuha ada kadibis. Karongkongan sudah lain sudah. Tapi masih ingat Esa patah dua. Syauqi didar lical Madinah humi. Ini bukan syair orang yang berpacaran apa kada. Orang rindu ke Madinah Al-Munawwarah. Kerinduanku membara dalam hatiku untuk datang ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Itu isinya. Jangan dipadahkan isinya nang mahabat nih. Itu lain. Ini isinya baik. Apa kata Dr. Muhammad Iqbal? Terjemahannya begini. Alangkah bodohnya Fir'aun. Fir'aun ini bodoh. Mana buktinya? Dia telah dicela di sepanjang sejarah bahwa dia adalah pemerintah kuku besi, pemerintah zalim, kejam. Dalam Quran bagaimana? Yuqattilu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Membunuh lelaki yang lahir di kalangan Bani Israel dan membiarkan hidup perempuan. Kan Firaun ini bermimpi, kalau kisahnya nih, bahwa pemerintahannya akan ditumbangkan oleh seorang lelaki yang lahir, belum dia lahir, akan lahir di kalangan Bani Israel. Jadinya buat instruksi, di mana ada Bani Israel lahir, bunuh yang laki-laki. Nang bini-bini jangan. Karena mimpi lalaki. Rupanya lalakinya tuh ya nang diharagunya. Allah Ta'ala punya kerja. Kita nih kalau hidup hanya sekadar cara dunia aja, cara zahir aja, lapah kita. Kita cara zahir bermasker, beranu itu.
Tapi ya Allah, ada penghuni langit yang memelihara kita. Kalau tidak ada bantuan daripada langit, habislah kita. Itu kelebihan kita orang beriman. Orang yang kada berimannya sekadar ngintu aja, bila kada ngintu habis lagi nya. Kita tidak ada bantuan yang turun dari langit, ada rahmat yang turun. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahu. Kalau sekadar tenaga manusia ini berapa garang? Tapi bila ada bantuan yang turun daripada atas, selesai. Kalau mengandalkan daya manusia, kapok kita semua, tidak bisa. Melainkan adanya rahmat yang turun daripada Allah. Coba orang yang akan menghancurkan pemerintah Fir'aun tuh, itu orang dipelihara oleh Fir'aun. Ajaibu takdirillah, ajaib takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi semuanya bunuh kecuali Nabi Musa nak kata bunuh. Anak kesayangan Siti Asiyah, Bang. Fir'aun ini bahkan ada juga mamuk. Jangan jar Asiyah. Anak angkat kita aku sayang kayaknya nih. Nangaran permaisuri sayang, Pak. Kada kau dia apai lagi. Allah Ta'ala punya kerja. Permaisuri sayang. Maka dikapar di sungai aja anak tuh. Mau diserahkan daripada Bani Israil bisa subali Fir'aun. Tapi itulah Allah Ta'ala punya gawi, punya kerja. Itu bantuan yang turun dari langit. Baik. Kenapa dibiarkan hidup perempuan-perempuan tidak disembelih? Pertama dia mimpi laki-laki. Yang kedua, Bani Israel ini bibinannya bahasa Banjar bungas-bungas orangnya. Lihat Yahudi, bubuhan keturunan Nabi Yusuf yo. Kan Nabi Musa ini tadudi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kayak apa? Wah, luar biasa. Dasar keturunan orang bungas. Bungas saja. Mendasar keturunan muha kada bungas, kada mau bungas juga. Ya. Ini ada sedikit lah ketitih darah Nabi Yusuf. Kan zaman Nabi Musa itu tadudi pada Nabi Yusuf. Hebat-hebat. Baik. Nah, bodohlah Fir'aun kata beliau. Karena dibunuhnya Bani Israel. Nang laki-laki. Padahal Bani Israel ini orang yang pintar-pintar. Sampai Yahudi ini pintar-pintar mengakali orang. Pintar kalau pintar mengakali orang macam-macam. Orang jadi tak kalah. Ini lempar batu sembunyi tangan. Salah. Yang kita pakai ini produk ini ampunnya. Kita inyaman nawakan kita buanan mau ni pandir aja harat produk getku dimakan lo tau lah. Yahudi pintar. Nah, kata Iqbal, seandainya Fir'aun itu pintar, dia tidak bunuh. Tapi dia akan buka University of Fir'aun. Dia akan buka Universitas Fir'aun. Di sana akan diajarkan doktrin-doktrin kefir'aunan. Nang kayak Belanda. Mahadangi sini kita tembak dengan babu barincong. Paksa buliknya. Tapi sebelum bulik sudah dididiknya orang-orang yang berfahaman cara Belanda. Sehingga dalam tindakannya walaupun muha sama orang kita, tapi lebih Belanda pada Belanda lagi. Belanda ada juga unyutannya. Ini kada ada lalu.
Pintar Belanda ngarannya. Walaupun kami pasti angkat kaki daripada bumi Indonesia, tapi hadam-hadam kami sudah kami kadir mereka. Doktrin kebelandaan sudah selesai. Jadi andainya Fir'aun pintar, kada dibunuhnya. Karena SDM Bani Israel ini tinggi. Orangnya pintar-pintar, bungas-bungas. Yang mun bungas saja kada pintar, kada rami juga. Kedua-duanya ya. Jadi nanti kalau Firaun ini pintar, dibukanya Universitas Firaun, di sana diajarkan doktrin kefiraunan, lalu orang ini pintar, tapi pada waktu yang sama mendukung Firaun. Goyang kaki aja lagi Firaun, lalu salah apa-apa, karena buananmu ini pintar sebenarnya, tapi mendukung aku. Selamatan Firaun. Tapi nya kada pintar bang, Firaunnya ini. Dibunuhinya, kehilangan SDM. Kada pintar. Syekh Saman pintarnya luar biasa. Kita ini hasil fikiran beliau. Memikirkan mesti aku cetak ulama-ulama yang berperanan nanti di Kalimantan, nanti di Palembang, nanti di Fatani, nanti di mana? Pintar beliau. Jadi siapa yang menguasai Kementerian Pendidikan, orang tuh ada masa depan bagi dia. Karena dia akan mencetak ulama dan tersebar kemana-mana. Itu pintarnya orang. Ya. Itu secara zahir. Batinnya itu Allah mansur Islam wal muslimin itu sudahnya baca doa. Tapi maksudnya dia akan membangunkan umat ini nang kaya anai-anai sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti Islam akan kuat di persada dunia ini karena banyaknya madrasah-madrasah, pondok-pondok yang melahirkan ulama-ulama rabbani, ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang tidak bisa dibeli dengan duit, tapi tokoh-tokoh yang berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangatlah kita terhutang budi kepada para ulama kita sepanjang zaman, karena merekalah yang berjasa kepada kita, maka Islam ada tetap dalam hati kita. Terima kasih kepada para alim ulama. Sekarang apa peranan kita pula ditunggu oleh generasi yang akan datang. Adalah bola madrasah, adalah bola pondok, adalah mendukung kepada majelis ta'lim. Mun kada kaya itu, kalau pinang anak cucu kita kada terjamin keislamannya untuk beberapa tahun yang akan datang. Mesti kita membuat sesuatu. Kita menikmati apa yang orang lain siapkan. Apa yang kita siapkan pula untuk anak cucu kita. Kalau pian batanam nangka, mutek napa nanti? Nangka. Kalau pian batanam durian, nanti mutek apa? Durian. Kalau anak pian belajar ilmu agama, nah pakai hasilnya jadi orang alim, masuk sekolah umum biasa ya, itu pang apa yang ditanam itu yang dapat. Saya teringat pesanan arwah guru sekumpul, luar biasa juga beliau punya wawasan. Ujar sidin lah, setiap buah rumah mesti ada orang alim. Usahakan anak kita belajar ilmu agama. Setiap buah rumah
Anak 7 seikong agama paling kurang. Ini umum seberataan. Karena kuitan anta mati karena dari siapa namanya baca Yasin. Mesti ada sih. Baik, ulun guru eta salah tadi dulu dah. Katu 7-nya sekolah umum. Cari menantu barang. Ada caranya. Anak sudah terlepas. Semua anak. Mungkin yang pernah mendengar bagaimana ratapan bekas presiden kita Habibie kah? Nang sidin aku ini kada kurangnya duit, kada kurangnya anak nang pintar-pintar. Tapi aku di akhir usia nih nak kada ada siapa nang maharago aku. Sedih kita baca beliau. Nanti bila kita banyak bisi anak nang alim, waktu kita habis umur, semuanya nama gawi kita, memandii kita, nama imami kita, anak kita seperti kan bila sembahyang orang mati, walaupun ada tuh wali di masjid tuh, yang afdal siapa jadi imam? Anak. Walaupun anak nih tak tamat pesantren kayak itu aja, kada terlalu alim banget. Tuan guru besar ada, jangan tuan guru. Anaknya nang ilok nang lebih afdal jadi imam. Li'annahu arhamu bil mayyit. Dia lebih kasihan kepada si mati. Angkat takbir Allahu Akbar, sudah menangis di hadapan ini abahnya. Mau orang lain mungkin kada ada perasaan sedalam yang ada dalam dada si anak. Nah, coba anak baca doa pula, Masya Allah. Ini kalam guru sekumpul ini perlu kita pindahkan kemana-mana. Karena panutan kita. Ya. Saya belajar dengan guru sekumpul di tahun 73. Ada yang belum lahir. 73. Mengaji kitab Risalatul Mu'awanah dengan beliau. Masih di jalan Sasaran lagi. Di Kampung Karaton. Jadi pastikan setiap buah rumah ada orang alim. Ya, yang istimewa itu anak pang. Kalau anak sudah lepas, cari apa? Menantu. Mau mencari bopong, jalan ulun banyak bisi anak apa? Anak murid. Nang alimah, nang hafizah, alim, hafiz. Mesti begitu kita. Karena kita hidup ini mesti berakhir dengan kematian. Kada kawa kada mati, ulun mati, guru abrar mati, sabar tani mati. Nabi Muhammad yang kita kasihi pun mati. Sabaran mati. Cuma bila imbah mati ini dua terbagi manusia. Kan pada hari Jumat ini kita rayanya apa? Tarancaki. Sebelumnya kada buat tahun tuh hari Jumat juga. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi disebutkan hari raya jatuh pada hari Jumat juga pernah di zaman Nabi. Kan kita mazhab Syafi'i sembahyang hari raya yang pukul 8-an itu kan sunat aja. Sembahyang Jumatnya wajib. Kalau mazhab Hanafi sembahyang hari raya itu wajib. Mazhabnya wajib. Orang yang sudah hari raya boleh kada berjumaat. Itu mazhab Hanafi. Jangan salah paham. Karena mazhab Syafi'i itu lain. Itu mazhab orang India, orang Turki, orang Pakistan. Memang nang sudah sembahyang hari raya pagi-pagi boleh kada sembahyang Jumat nanti. Karena bagi mazhab Hanafi sembahyang hari raya itu hukumnya wajib. Kita tetap sunat. Nang wajib apa? Jumat. Jadi walaupun sudah sembahyang hari raya, tetap Jumat mesti sembahyang. Nah, berlaku hari raya di zaman Nabi pada hari Jumat. Pagi-pagi waktu sembahyang hari raya
Nabi kita baca surah Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kedua-dua surah ini memang hanak titir Nabi kita baca, jarang nang lain bila hari Jumat. Sekali-sekali surah Jumat dan surah Al-Munafiqun. Tapi waktu terjadi hari raya pas hari Jumat, waktu sembahyang hari raya pagi-pagi, Nabi kita baca Sabbihis dan Hal Ata. Siang karena Jumat, Sabbihis dan Hal Ata juga. Wah, hebat. Kadang-kadang kita nih mentang-mentang hafiz Quran, tebuk sana, tebuk sini, baca sana, baca sini. Hari Jumat, jangan. Yang terafdal bila hari Jumat baca Sabbihis dengan Hal Ata. Walaupun orang kampung umai beliau tuh kada suah mau hurupi ngintut arus sebeharian, kada salah. Karena Nabi kita tadi hari raya hari Jumat sembahyang hari raya Sabbihis dengan Hal Ata, Jumat pula Sabbihis dengan Hal Ata. Apa rahasianya? Nabi kita pilih nang kayak kada hafal nang lain, padahal Quran semuanya memang. Karena kedua surah ini mengandungi sesuatu yang perlu disampaikan, message yang perlu disampaikan kepada umat semuanya. Mun tadi kisokan datang, siang nih barang datang, dangarakan kedua surah itu kepada inya yuk. Karena kalau dihuraikan ini panjang pian-pian, ulun kada usah menghuraikan, akhirnya aja. Kandungan dua surah nih menerangkan destinasi hidup kita. Kita nih hidup pampihannya kayak apa? Ini perlu diumumkan. Hidup nih kalau bukan bahagia di akhirat, untuk apa kita letih hidup? Malah lapahi hidup ya. Kalau pasangan kada masuk surga. Itu dalam surah Al-Ata. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Terus. Orang yang sudah lapah di dunia ini. Sabartaan kita lapah di dunia. Mulai lahir lapahnya. Nang lapah itu umat kita. Ya Allah. Kita pula diharagu lapah benar maharagu kanak-kanak nih. Kurang perhatian, dilanggar sepeda motor, anak ada dijaga, lapah. Lapah menyakulahkan duitnya, antar jemputnya. Pas anak kawin pulang, duit pulang, lapah pulang. Kawin bisa anak lapah pulang. Salah-salah anaknya suruh umahnya pulang maharagu. Umah kaasapan bahasa Banjar. Sudahlah seorang dulu mama kita nama haragu, anak pulang mama. Walaupun mama itu diberi duit, tapi kayak jongos mama kita kasihan sih. Manusia. Dan seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia nih liku-liku hidupnya susah payah. Baik. Susah di dunia, mati pula, imbah mati, masuk neraka pulang. La haula wala quwata illa billah. Itu yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Tunduk, amilatun nasibah, bekerja keras di dunia ini. Tapi ujungnya tasla naran, masuk api neraka nang panas tu pulang. Allah. Nasib turoi orang lain. Itu orang yang kerugian. Orang yang untung kayak apa? Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Terus. Orang yang hidupnya di dunia ini senang.
Kita orang beriman ini orang yang paling tenang hidup. Selain kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Kalau kada menjadi dagangan kita ujian Allah, terima aja, sabar kita. Kalau menjadi bersyukur, zakat kita berinfak kita salurkan. Orang beriman senang hidup di dunia, sehat hidup di dunia. Satu dunia ini orang yang paling sehat orang Islam. Kenapa? Kita kada boleh berzina, kita kada boleh itu, kada ada aturan, ada tatanan syariat kita. Masyarakat di Sweden kalau dapat lahir anak nang sehat itu dihadiahi, karena anak mereka banyak lahir kada sehat, karena abahnya main-main sebelum kawin. Rusak sudah bibit nang ada tuh nang keluar nang bakas macam. Kita kada boleh itu. Anak kita lahir sehat, kada perlu diimunisasi lagi, sehat saja. Nang imunisasi bukan yang itu. Nang anaknya tuh lahir kada ibu bapaknya kada sehat, mengandungi penyakit semua dulu. Kita orang yang paling sehat. Mereka dengki dengan kita. Tuhan terhancurkannya kita. Kita sehat. Di masjid paling sehat kita. Pian sebelum ke masjid berwudu, pakai minyak wangi dan sebagainya. Sehat kita. Baik. Jadi orangnya sehat itu makna dari segi zahir, batinnya pula kita ada ketentraman jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Hati kita tenang. Hati kita tidak gelisah. Kita orang beriman. Bila berzikir kita tenang. Saya pernah terbaca dalam satu majalah di Jepang, setiap hari ada 24 orang yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Stres. Stres apa? Kebanyakan besi duit. Nih, ya bisa Jepang punya nih, ini ada nang Honda, Yamaha, nang itu nyata sudah. Suzuki, pokoknya ada saham Jepang, ampun duit. Kenapa bunuh diri orang di Jepang? Karena hidup tidak tenang. Kita pagi-pagi sudah la ilaha illallah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita hidup. Orang berebut mencari dunia. Kita sudah sembahyang sunat subuh 2 rakaat, apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Napa lagi dicari? Tenang kita. Rencana hendak mengawini pang bibini nang bungas ngintu. Nangaran kita kada berduit oleh orang lain mengambilnya. Sabar, kita kada ingin sini aja. Tuh nang bungas lagi mahadangi kita di surga, kenapa? Jadi jangan terlalu sedih kita. Gantiannya harap lagi. Tidak perlu kita sedih. Pian besi duit 100.000. Ini ulun hana majar matematik malam ini. Pian besi duit 100.000. Sumbang untuk masjid 10.000. Berapa sisa duit pian? $100.000. Wakapakan 10.000. Berapa sisanya? Kada 100 diwakapakan 10.
Sisanya berapa? Mun dibaca ilmu matematika biasa, sisanya 90 ya kalau. Itu matematik nang salah. Nang bujurnya kayak apa? Nih, belain pada matematik nang di SMA atau di SED. Nang 10.000 tuh sudah berganda menjadi berapa? 10 kali 10 berapa? 100. Tambahi 90 nang ada. Jadi berapa sisa duit pian? 190. Jadi nggak ada masalah mau nyumbang. Bukan duitku berkurang 10.000 kan ada. Nang 10.000 itu sudah jadi 100. Nah, soalan kedua, mun kada bisa menjawab, kada pintar pian nih anaknya. Tadi duit 100.000, wakapakan 50.000, berapa sisa duit pian? Nah, ayo. Nang 50 itu sudah jadi berapa? 500. Nang 50, sisa duit pian berapa? 550. Nih matematika orang beriman. Kada takut menyumbang, kada bukan hilang. Itu kan yang kita yakini. Baik, duit 100.000, sumbangkan semuanya. Berapa sisanya? Berapa? Kalau matematika orang ini 0. Sisanya berapa? 1 juta. Mun pian kayak itu buat terus. Ini merasa asak dikurangi bang. Lo kada yang buat deh. Mun tahu kan manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau iman kuat tenang kita. Kada berduit tenang-tenang saja kita. Tak ada masalah. Matematika kita. Tadi kisah apa guru? Nah, hendak dikisahkan deh apa tak simpang kapan matematika? Ya, ala kulli hal. Artinya kita tenang jiwa karena berzikir, tenang jiwa karena bersedekah, kada merasa kekurangan. Itu nilai iman kita, masya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, mana kada ada jamnya, kok ada komentar jam? Oh situ, pukul 10 kan? 9 ya. Kau kali 15 menit. Pian be dia mana aja, ulun baku ciak aja lah ya. Ayo. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ini ajaib sungguh. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa kenyamanan, kenikmatan, bersyukurinya, maka syukur itu baik baginya. Dapat duit melimpah ruah, alhamdulillah, bersyukur. Tapi wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Karena musibah, sabarnya, sabar itu pahalanya bighairi hisab. Jadi kita ini kayak apa aja takdir Tuhan terima. Kita terima. Itu yang mentenangkan jiwa kita. Rizki murah, alhamdulillah. Kena bala, hakikatnya alhamdulillah juga. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Karena nang mentakdirakan tuh Tuhan kita, nang menciptakan kita. Tuhan yang mengetahui keperluan kita. Itu nang ditimpakan musibah kepada kita. Sabar. Rupanya kita ini ditegur dengan musibah tadi. Andai kada ditegur, sugih, lupa akhirat. Untung ada teguran daripada
itu syukur. Nang kawa syukur sabarnya orang beriman ya. Orang yang kada beriman bila banyak duit berpestanya, bereremian. Bila kada berduit mencuri gitu orang gawian. Kada berduit bang, iman kada ada apa? Bahanu di kampung tuh bila si otoh tuh bulik orang takutanan. Hayam bacang behilangan, sandal behilangan. Orang bulik dia otohan otoh. Nah, simpani sandal dalam rumah. Orang kada beriman, ya kada berduit ambilnya gitu orang. Orang beriman sabar, sabar. Musibah itu datang kepada kita ada hikmah yang dikehendaki Tuhan. Cuma keluarga tuh sabar, Bang. Sabar. Menerima ketentuan. Itu perlu ada syukur, perlu ada sabar, perlu ada ridha kepada Allah. Menerima lapang dada keputusan Allah. Itu yang ada pada orang beriman aja. Orang beriman menyarik-nyarik. Si anu disalahkan, si anu disalahkan. Kita Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin, yang paling kasih sayang kepada kita. Dia yang membalakan kita, sabar. Takdir ada kematian di keluarga kita, sabar. Kita sabar, orang lain syukur banyak. Orang berjual kain putih payu, tukang tabuk apa lubang berduit, nang kipayah ini lain pulang berduit pulang. Orang berjual hayam payu, orang nama arwah. Orang berjual apa, pokoknya napa aja menjadi maju, menjadi payu. Sebab ada orang mati tadi. Mana 3 hari, 3 hari. Hari ini ayam, esok napa pulang dari kita. Anu aja jadi pulang. Payu terus orang berjualan di pasar. Kenapa? Adanya orang mati tadi. Kalau belanggar motor dengan motor pulang, ujar pomen, aku nih sudah pang sama yang duha sebelum tolak ke bengkel nih. Dada apa orang matar mobil lagi, pas berumpak atar orang. Nah, 2 juta aja harganya membaiki. Sidin sudah sama yang duha ada tadi. Bukan supaya orang tuh belanggar, kada sama rezeki itu asbabnya itu. Nah, cuma nang belanggar ini himpal bang. Tuhok dan menikmati nyaman juga hitungannya. Sekali-sekali himpal tuh wajar aja. Ya kan begitu. Jadi di sebalik apa yang ditakdirkan Allah ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Asal faham perbuat. Itu dalam Sairus Salikin 3 kalau pian baca luar biasa. Imam Ghazali, Syekh Abdul Samad Al-Falimban. Sampai juz berapa sah? Juz 2 di tengah. Ya, bersabar sampai angka 3 atau kana. Orang beriman ini senang hidup. Itulah tadi wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Akhirnya fi jannatin 'aliyah. Jadi destinasi kita disebutkan dalam surah Sabbihis dan surah Hal Ata. Ini nang paampihan. Di akhir surah itu kita ditembak 2 kali. Tersungkur kita. Apa aja Imam? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Mau kada mau kamu bulik kepada kami. Siapa aja. Manusia yang paling kaya, pangkat yang paling tinggi, yang di dunia ini macam-macam kawainya. Tapi inna ilaina iyabahum, kamu bulik semua kepada kami. Baik, sekadar bulik aja itu masih tahan. Tembakan yang kedua tuh, summa inna alaina, jaga kami hitung semua. Nah, mengaramput hidup di dunia nih, membuli ngeturang, menzalimi ngeturang,
korupsi, apa jaga. Kamu mau tidak mau mati, tapi imbang mati itu selesai kada. Summa inna alaina hisabah. Kami hitung semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kayak zarrah aja dihitung. Allah. Kita bila hari Jumat imam tuh baca surah tuh kena yang tuh angkat tangan kita, menyerah kita. Allahumma hasibni hisaban yasira, ataupun Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Itu yang surah tuh dipilih karena peampihannya tuh situ supaya kita sadar. Jadi inilah di antara cara Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Syairus Salikin, bubuan anak murid Syekh Samman Al-Badani ini membuat pendekatan kepada kita. Pendekatan rohaniah, pendekatan kesadaran. Sadarkan umat supaya memahami. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ulun pun sampai di sini aja nang kawa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri ulun seorang, untuk pian-pian seberataan insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkat ayat-ayat Al-Qur'an dan juga cara efros pendekatan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani yang merupakan anak murid kepada Syekh Samman Al-Madani, kita mendapatkan berkat daripada mereka semua insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل اللهم وسلم على قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله وصلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى فرق هذا المجلس الله خديجة وصيلا ورحمة الله وبركاته شاملة الصدق والقبول والقبول ذلك ومن حضر
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله يا آبائي الأخوة الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم على يدنا بن عمر صلى الله عليه. ثم الله يقول ولي من شريك الله ولي ثم إذا رأي جميع شيخنا ومعلمين وسوسنا سيدنا الحبيب سيد محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه وسلم شيخ مولانا محمد أبشر من أدراك من شيخنا عن المعلم والعلم ومحمد بن البديل ليلة سيد من شيخنا ومعلمنا ولا إله ولا ذاك ولا لغل خصوصا إلى رأي جميع آبائنا وأمهاتنا ولدنا ولجداتنا ولعبنا ولعماتنا ولخلنا وخلدنا ولأقاربنا ولجهادنا ولمن أحب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل اللهم وسلم وبارك منا إليك وصل اللهم وسلم وبارك منا وصل اللهم وسلم وبارك منا إليك اللهم تقبل يا الله وتقبل منا ورشدنا ومنا وبارك ورحمنا وبك كما منا وسلمنا وبك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وانفعنا اللهم انفعنا ورفعنا وامنا بأمدادك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.